Dan pada waktu Pak Habibie mencetuskan Batam, yang terbayang adalah Batam sebagai pusat teknologi tinggi. Tapi kemudian karena Pak Habibie lengser bergerak ke sini, yang kita lihat sekarang adalah pusat pertumbuhan ruko, mana-mana ruko sama rumah. Nah, kita harus kembalikan ini, dan siapa yang bisa mengembalikan? Cuma Ikatan Alumni ITB. Karena ketua otorita Ikatan Alumni ITB, gubernurnya sangat dekat dengan alumni ITB, ya. Dan banyak anak-anak ITB, alumni ITB yang bekerja di sini. Jadi kalau bisa ditayangkan halaman belakang, di situ kita sudah buat program. Yang pertama adalah IITB Pusat, nanti di bawah Kementerian Hatta Jasa, akan mendorong dan halaman belakang fasilitasi IITB Batam itu menyusun kembali roadmap industri Batam yang high tech. Tapi bukan high tech kayak Habibie direktur, high tech bukan begitu ya, high tech beneran. Nah, yang kita harus lihat adalah pertama, kita lihat referensi Cina. Kenapa Cina maju? 13 zona ekonomi eksklusif yang semua high tech. Kalau cuma bikin industri polutif, ya, itu nanti tidak akan berkembang. Batam sebagai ujung tombak. McDermott itu high tech, tentu saja. Banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian bergerak di oil and gas itu akan memanfaatkan the highest added value. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita sudah siap semua sebetulnya blueprintnya. Sampai pada waktu Hatta Jasa sebagai Menristek, Saudara Eko tahu persis dan rekan-rekan di Batam, kita punya konsep namanya Bio Island. Jadi kita memperjuangkan waktu itu agar Pulau Rempang itu menjadi Bio Island, pusat pengembangan teknologi biotech. Hanya pada waktu itu Presiden menganggap nanti dulu sampai Pak Hatta tidak Menristek, sekarang nggak diteruskan. Dan itu detail desain sudah jadi. Kalau ada yang berminat nanti saya kasih contoh. Dan ini akan kita perjuangkan. Itu tetap terjadi. Jadi nanti di Batam ini kita sarankan tidak hanya politeknik mekanik saja atau politeknik yang lain, tapi juga harus ada university yang kredibel dibangun di sini. Dan itu yang bisa mendrive adalah Ikatan Alumni ITB, karena dia bisa menyatukan semua potensi yang ada. Bagaimana dengan existing yang ada? Program nomor 2, halaman 8 tadi, kami katakan bahwa memfasilitasi Ikatan Alumni ITB Batam dalam pengembangan profesionalisme alumni ITB di bidang industri dan investasi. Jadi pada waktu saya di Krakatau Steel, diri saya lapor, Pak, ternyata Batam itu adalah konsumsi baja, high class baja ya, high end, tertinggi di Indonesia. Tapi Krakatau Steel tidak maju, tidak masuk sini. Kenapa? Import semua dari Singapura. Kenapa terjadi? Karena Krakatau Steel tidak tahu bahwa McDermott butuh sekian ton, terus kemudian Sembawang butuh sekian ton. Kebetulan ciketnya Sembawang itu teman saya pada waktu saya dibuka, lokasi list saya berapa kebutuhan baja, high end baja. Saya bilang kalau Krakatau Steel melayani Batam saja, profit kita udah melejit di atas 1 triliun. Tapi karena tidak adanya informasi, maka tidak terjadi sinergi ini. Nah, kalau Hatta Jasa jadi ketua Ikatan Alumni, bayangkan dia pasti akan bisa mensinergikan ini, sehingga informasi berapa kebutuhan baja, berapa kebutuhan profesional di industri-industri Batam dan industri high tech apa yang harus kita bangun di Batam. Menurut saya peran Ikatan Alumni ITB sangat kuat. Tentu saja ada aspek lain. Masih ada waktu? Masih, Pak. Tentu saja ada aspek lain. Kenapa perdagangan bebas selalu ditunda-tunda di Batam? Jadi kalau kita lihat dulu zaman era Pak Habibie, perdagangan bebas, zona bebas, ajak. Kemudian pada waktu era Megawati kembali kepada tertutup lagi. Kenapa? Karena ada benturan politik. Politisi-politisi daerah menginginkan punya peran terhadap perkembangan Batam dan Pulau. Nah, ini kemudian tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat. Sekarang pun sebetulnya undang-undangnya belum selesai kan? Masih Perpu yang baru berlaku pada bulan Januari Perpu itu. Itu kita lihat karena tidak ada kelompok, bukan kelompok kepentingan, ya, kelompok intelektual seperti Ikatan Alumni ITB yang mengadvokasi DPR dan pemerintah untuk membuat Batam seperti Shenzhen. Jadi bukan sekedar kawasan perdagangan bebas, tetapi kawasan perdagangan bebas yang mengembangkan teknologi tinggi. Karena kalau cuma sekedar kawasan perdagangan bebas saja, yang terjadi adalah perdagangan dalam
ambil contoh baja tadi, bahkan sekarang scrap saja, scrap nih. Kalau Krakatau Steel beli dari Singapura, barangnya dari Batam, menjual ke Singapura baru masuk lagi. Nah ini harus kita fasilitasi supaya nilai tambah dari free trade zone yang ada di Batam dan nanti berkembang ke daerah lainnya itu betul-betul menjadi ujung tombak pengembangan bisnis teknologi, advance teknologi. Itu tadi. Habis waktu. Teknologi yang ada ICT, biotech dan nanoteknologi. Terima kasih. Silakan Bapak.